Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mahdi. Siapa umat Islam yang belum pernah mendengar sebutan Al-Mahdi atau Imam Mahdi? Sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah terakhir untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Banyak versi dan pemahaman di sekeliling kita hari ini mengenai siapa, bagaimana, dan di mana Imam Mahdi. Ada 4 pendapat yang berkembang di dunia Islam tentang sosok yang akan menjadi Imam Mahdi. Siapa sosok juru selamat yang akan datang di akhir zaman? Pertanyaan ini barangkali telah muncul beberapa abad silam. Hingga kini, umat Islam di berbagai negara masih terus memperbincangkannya. Menurut ensiklopedia Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai sosok Imam Mahdi. Menurut kelompok pertama, Imam Mahdi adalah seorang yang berasal dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Pendapat pertama ini dianut oleh mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Ia berasal dari Ahlul Bait, yang namanya sama dengan Rasulullah SAW. Sebagian ulama Sunni menambahkan, nama ayah Imam Mahdi yang akan menjadi juru penyelamat dunia di akhir zaman juga bernama Abdullah, sama seperti nama ayah dari Nabi kita Rasulullah SAW. Menurut kelompok kedua, Imam Mahdi hanyalah figur seorang penyelamat kehidupan umat manusia. Penganut pendapat ini menegaskan, figur Imam Mahdi tak harus berasal dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra saja. Yang jelas ia adalah seorang muslim. Tak heran jika sejak abad pertama Hijriah, sudah sangat banyak orang yang mengaku dan disebut sebagai Imam Mahdi. Kemudian kelompok ketiga berpendapat bahwa Imam Mahdi bukan merupakan figur seseorang, tetapi lambang atau simbol kemenangan yang hak terhadap yang batil atau simbol kemenangan terhadap ketidakadilan. Anggapan ini banyak dianut oleh pemikir-pemikir modern. Ketiga pendapat tentang figur Imam Mahdi tersebut banyak dianut oleh kalangan Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian ulama Sunni juga turut menjelaskan kesahihan dari hadis-hadis mengenai Imam Mahdi. Yang pertama dari Imam Tirmizi misalnya, beliau mengatakan hadis-hadis mengenai Imam Mahdi adalah hadis hasan sahih, ujar beliau. Sebagian ulama Sunni juga menyatakan hadis-hadis tentang akan tibanya figur Imam Mahdi menjelang hari kiamat adalah mutawir atau bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Berikut mengutip dari beberapa sumber hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Jika kalian melihat panji-panji hitam keluar dari Khurasan, maka datangilah mereka walau dengan merangkak, karena padanya ada Khalifah Allah, Al-Mahdi. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian terbit panji-panji hitam dari Kibali al-Masyriq. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian dikatakan bahwa Sauban radhiyallahu anha berkata, kemudian beliau Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu yang tidak aku hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dialah Khalifah Allah Al-Mahdi. Kemudian yang ketiga, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi, yang diutus saat manusia berselisih dengan banyaknya keguncangan. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana telah dipenuhi dengan kelaliman dan kezaliman sebelumnya. Penduduk langit dan penduduk bumi meridhoinya. Ia akan membagikan harta dengan cara sihah. Seseorang bertanya kepada beliau, apakah sihah itu? Beliau menjawab, dengan merata di antara manusia. Kemudian yang keempat, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Dunia tidak akan hilang atau tidak akan lenyap hingga seseorang dari Ahlul Baitku menguasai bangsa Arab yang namanya sama dengan namaku. Lalu kemudian, yang harus kita perhatikan adalah Imam Mahdi dalam pandangan Syiah, yang justru harus kita waspadai karena sangat berbeda sekali dengan keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. John L. Esposito dalam Ensiklopedia Oxford mengungkapkan, pada umumnya kaum Sunni berpendapat bahwa kehadiran Imam Mahdi pada hakikatnya adalah mewakili pandangan akan adanya pembaruan keyakinan, bukan adanya reinkarnasi Tuhan seperti dalam ajaran Syiah. Bagaimana kaum Syiah meyakini akan datangnya Imam Mahdi? Figur Imam Mahdi menurut penganut aliran Syiah, Imam Mahdi adalah figur yang jelas, berasal dari keturunan Sayyidah Fatimah Zahra atau Ahlul Bait, dan merupakan salah seorang dari imam-imam Ahlul Bait. Meski begitu, di kalangan penganut aliran Syiah pun terdapat perbedaan pendapat mengenai figur-figur dari imam-imam itu yang diyakini sebagai Imam Mahdi. Menurut Ensiklopedia Islam, terdapat 3 golongan utama tentang sosok Imam Mahdi menurut pendapat Syiah. Yang pertama adalah kelompok Kaisaniyah yang menganggap bahwa Muhammad bin Hafiyah, yaitu putra dari Ali bin Abi Thalib, adalah Imam Mahdi. Yang kedua, Syiah Ismailiyah As-Sabiyah atau Syiah 7 Imam menganggap bahwa Ismail bin Ja'far As-Shadiq sebagai Imam Mahdi. Kemudian yang ketiga, Syiah 12 Imam yang menganggap Muhammad Al-Muntazar bin Hasan Al-Askari imam yang ke-12 sebagai Imam Mahdi. Syiah 12 Imam memiliki penganut yang mayoritas hingga kini. Dalam pandangan mereka, Muhammad Al-Muntazar adalah Imam Mahdi yang dijanjikan. Akan tetapi menurut penganut Syiah 12 ini, pada tahun 329 Hijriah, sosok imam mereka itu digaibkan oleh Allah SWT dari alam nyata. Menurut pandangan penganut Syiah, Imam Mahdi akan hadir untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap kaum tertindas dan menegakkan keadilan, yang oleh penganut Syiah dimaksudkan sebagai penghapus kekhalifahan penindas dan kembali pada Islam yang murni. Para penganut Syiah juga meyakini bahwa Imam Mahdi akan datang untuk mengislamkan dunia. Di antara berbagai faksi Syiah, papar Esposito dalam Ensiklopedia Oxford, perbedaan tentang figur tokoh yang akan menjadi Imam Mahdi merupakan salah satu faktor utama yang membuat Syiah terbagi ke dalam beberapa sekte. Para pengikut Syiah meyakini, ketika Imam Mahdi muncul dari kegaiban ditetapkan oleh Tuhan, maka dunia akan dipenuhi dengan keadilan, sebagaimana sekarang dunia dipenuhi dengan ketidakadilan. Tak heran jika setiap generasi muncul sebuah keyakinan bahwa Imam Mahdi akan muncul pada masa mereka. Sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat dari golongan Syiah tentu sangat berbeda sekali dengan pemahaman dan keyakinan kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Karena permasalahan Imam Mahdi adalah permasalahan tanzil, yaitu menurunkan atau membumikan dalil-dalil pada orang tertentu dan keadaan tertentu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh para ulama dalam bab ijtihad, yaitu menentukan hukum terhadap suatu masalah. Sudah seharusnya kita mengikuti para ulama-ulama yang fatwanya diakui Islam di dunia. Karena Imam Mahdi akan menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin akan sepakat menerimanya. Artinya, para ulama-ulama sepakat bahwa dia adalah Imam Mahdi yang disebutkan sifat-sifatnya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga dapat membawa manfaat untuk kita semua. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.